Kang Ujang Komarudin, salah satu yang dikhawatirkan oleh masyarakat termasuk saya sendiri adalah saat ini soal rencana relaksasi TKDN. Artinya apa? Artinya bahan mentah yang akan banyak diproduksi oleh Indonesia untuk dijual keluar, Kang. Itu rencana pemerintah sebenarnya seperti apa sih, Kang Ujang? Ya tentu ada proses hilirisasi kan yang memang menjadi concern pemerintah. Yang pasti sumber daya alam itu dipastikan untuk kepentingan rakyat Indonesia, itu dulu yang paling penting. Yang kedua, terkait dengan persoalan-persoalan sumber daya alam yang begitu melimpah ini kan Pak Presiden sedang memfokuskan bahwa kan banyak persoalan nih, banyak problem yang dari dulu harus diselesaikan. Salah satunya misalkan Pak Presiden selalu dalam pidatonya mengatakan banyak izin-izin yang misalkan izinnya 1 hektar, tapi ilegalnya banyak. Ini kan sedang dikembalikan nih kepada negara melalui salah satunya BUMN Agrinas. Oleh karena itu ini menjadi penting untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Presiden ingin bahwa sumber daya alam kita ini dikuasai oleh negara dan digunakan kepentingan untuk masyarakat seluruhnya, yang untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kami yakin ya niat baik Pak Presiden ini harus disambut dengan baik. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi program hilirisasi, program tadi sumber daya yang begitu melimpah itu betul-betul diambil negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oke. Nah, ke depan tadi kita dari awal ya buruh, semua petani, nelayan, termasuk pengusaha, kami pemerintah bersepakat bersama membangun bangsa bersama. Kita mulai gitu. Yang dulu biar dulu, yang lalu biar lalu. Kita memulai. Ada hal yang inilah yang ingin dibangun oleh Bapak Presiden. Makanya hadir di My Day ini menjadi tolak dasar untuk memastikan bahwa pembangunan Indonesia itu tidak bisa sendirian. Tidak bisa hanya dilakukan oleh kami, oleh pemerintah, tapi oleh semua komponen bangsa termasuk pengusaha dan kalangan buruh. Begitu. Baik, Mas Danang, dari sisi pengusaha, apa langkah cepat dan tepat atau crash program dari pemerintah yang diharapkan untuk mengatasi masalah ekonomi yang saat ini semakin lama, semakin hari semakin turun, Mas Danang? Ya, pertama kita harus menghargai ya visi Bapak Presiden untuk membangun kesejahteraan bangsa ini. Tapi di sisi lain pidato-pidato Bapak Presiden yang cukup banyak mengangkat masalah-masalah kesejahteraan, masalah-masalah perburuhan, masalah hilirisasi sumber daya alam dan segala macam itu, kami juga membuat kecemasan tersendiri dari retorik-retorik Bapak Presiden itu. Karena apa yang beliau sampaikan belum tentu bisa diterima seperti kearifan teknokratnya. Karena perintah Bapak Presiden kan harus diturunkan ke dalam kerangka regulasi. Ya. Ketika diturunkan dalam kerangka regulasi ini kan tergantung pada kepiawaian menterinya menerjemahkan pidato Presiden atau arahan Presiden. Dan kemudian menterinya juga tergantung pada eselon 1, eselon 2-nya untuk mensusunnya menjadi regulasi. Nah, contoh TKDN tadi. Mas Darta, pertanyaannya sama seperti... Aku boleh jelasin yang TKDN sebentar nggak? Nah, TKDN itu adalah salah satu bagian dari kepentingan nasional untuk melindungi industri dalam negeri. Presiden perintahkan untuk mengurangi TKDN atau mengabaikan. Berbahaya itu. TKDN adalah tingkat kandungan dalam negeri. Ketika itu dikurangi, maka banyak kandungan ekspor, kandungan impor akan masuk. Sehingga barang-barang jadi masuk ke Indonesia menjadi sangat luber, banjir gitu. Ada komponen lain yang disebut dengan kuota. Bapak Presiden, apa kuota itu? Buka aja. Kuota itu justru untuk melindungi juga dalam negeri. Dan di sisi lain kemudian ada juga pengaturan dalam negeri dalam bentuk pertek. Dan Bapak Presiden juga mengarahkan agar pertek direlaksasi, dilonggarkan. Padahal 3 komponen ini adalah bagian penting untuk melindungi industri. Melindungi industri adalah melindungi teman-teman buruh. Nah, sekarang masalah besarnya adalah bagaimana birokrat kita bisa menerjemahkan pidato-pidato politik, retorik-retorik politik Presiden itu dalam regulasi teknokrasinya. Itu. Saya ke Mas Darta, pertanyaannya sama seperti Kak Aryo ke Mas Danang. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat menghadapi masalah seperti ini, tapi keburu? Kalau buat kami, yang terutama, karena kita mengikuti prinsip tripartisme dan lain-lain, kita mengikuti prinsip itu artinya kita harus mengedepankan dialog sesama manusianya. Ini mulai dirusak ketika penetapan upah itu dimulai, ini semua dimulai, kerusakannya dimulai ketika penetapan upah dilakukan dengan rumusan. Dia mengesampingkan fungsi manusianya, melakukan rumus. Nah, sekarang kalau bisa, kami akan berusaha untuk mengembalikan itu. Dengan pengusaha dulu, secara bipartit, baru kemudian kepada pemerintah. Karena tadi yang sudah dinyatakan juga oleh
Bapak tadi itu, kalau seandainya permasalahan mereka akan menjadi permasalahan kami. Karena jujur, untuk mensejahterakan buruh itu Pak caranya cuma satu kan, majukan dulu perusahaannya baru minta banyak. Kalau mereka tutup, apa yang mau kami minta? Ya. Jadi harus ada memang juga ke aturan yang berjalan itu jangan berubah-berubah. Kayak tadi TKDN, sudah capek pengusaha kita memenuhi itu, sekarang diubah lagi, mau diubah lagi, buruhnya bagaimana gitu loh. Ini kan nggak bisa hanya diputuskan karena kondisi saat ini, harus benar-benar dipikirkan secara matang supaya dampaknya lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Baik, saya ke Mas Hidayat. Mas Hidayat, kalau lihat dari kondisi Indonesia saat ini, PHK banyak, pengangguran banyak, lulusan universitas banyak, tidak terserap. Ini kegagalan dalam mengelola bonus demografi kah? Bisa disimpulkan seperti itu? Ini menuju kegagalan, belum gagal. Bisa dirubah, dan saya kira janjinya Pak Prabowo untuk merubah itu, jangan sampai kita menjadi negara yang, Pak Prabowo bilang katakan, negara yang tidak memanfaatkan demografi ini, bonus demografi ini. Tapi bagaimana caranya? Omong-omong sudah selesai lah, retorika sudah selesai. Yang perlu adalah tindakan konkret. Salah satu konkretnya menurut saya TKDN itu harga mati harusnya. Kalau mau malah TKDN untuk sektor tertentu dinaikin untuk melindungi kita. Kalau untuk negosiasi sama Trump bukan TKDN. Kita bisa menawarkan mineral kritis yang saat ini baru dikembangkan oleh salah satu negara, belum Amerika, belum ada. Mereka bisa masuk ke situ. Saya kira ini yang apa istilahnya, publik butuh konkret, bukan hanya retorika saja. Implementasinya apa selanjutnya setelah Hari Buruh ini buat kalangan buruh? Artinya kalau kita melihat kondisi saat ini, apakah Anda cukup yakin dengan janji-janji Presiden tadi siang di Monas? Saya melihat ada beberapa yang agak sumir ya, ketika misalkan bicara mengenai ada bentuk dewan-dewan lagi, Dewan Kesejahteraan Buruh, apalah namanya, Satgas lagi. Saya rasa kalau kita pengen konsisten dengan kalimat efisiensi, ini nggak perlu ada. Yang ada optimalisasi yang sudah ada. Optimalisasi ini apa? Jangan sampai ada APBN yang keluar lagi untuk membentuk organisasi baru. Loh, kemarin kita kritik menterinya, wakil menterinya kebanyakan, ini juga masih belum direspon. Jadi saya kira sudahlah, tidak perlu ada dewan-dewan baru lagi, sudah tidak perlu ada lembaga-lembaga baru lagi, yang sudah ada manfaatkan, dan ini sudah ada 40 KL. Udah banyak nih orang yang terlibat di sini. Kok masih bentuk-bentuk lagi? Saya kira tidak bijak untuk efisiensi APBN. Baik, dan kita juga harus menunggu juga hasil revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pasca putusan MK tahun lalu ya, Mas Danang ya. Agar wacana kesejahteraan buruh itu tidak hanya sekedar retorika, tapi dilaksanakan juga harus melindungi pengusaha supaya dunia ini berputar ya dok, roda ekonomi Indonesia juga berputar di tengah gonjang-ganjing global. Kita akan, betul, saya Aryo Adi, kita akan tunggu bersama seperti apa langkah konkret dan juga langkah tegas, cepat dan tepat dari pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Pengusaha sejahtera, buruh sejahtera, kita semua menjadi bangsa yang kuat. Saya Aryo Ardi dan Anissa Dasuki pamit, interupsi akan hadir Kamis malam pekan depan dengan tema yang lain.